Selamat datang di video kali ini. Saya Reza Nur Effendi dengan NPM 0222 akan memberikan penjelasan yang pertama mengenai website yang telah kami buat, yaitu mengenai demo tentang cara penggunaan website yang kami buat. Tanpa menunggu lama, langsung menuju penjelasan. Tampilan awal dari website ini adalah bagian login, di mana pada bagian ini bisa memasukkan user dan password jika sudah memiliki akun. Serta ada button untuk daftar apabila belum memiliki akun. Pada halaman pendaftaran, bisa menambahkan user dan password untuk didaftarkan pada website. Serta menambahkan apakah pengguna akan mendaftarkan akun sebagai admin atau user. Setelah itu, pengguna bisa kembali logout pada halaman login lagi. Dan bisa login menggunakan akun yang baru saja dibuat. Apabila berhasil, akan muncul tampilan seperti berikut. Lalu klik di sini. Maka akan masuk pada halaman dari website. Apabila di-scroll akan muncul tampilan About dan terdapat button data penduduk menuju halaman penginputan data penduduk, serta menuju tabel untuk penduduk yang layak penerima bansos. Lalu di bawahnya ada galeri yang terdapat foto dan caption yang menunjukkan kegiatan dalam foto tersebut. Di bawahnya lagi ada kontak yang digunakan untuk memberi pesan atau komentar kepada admin dari website ini. Kembali lagi ke button data penduduk. Apabila kita akan klik, muncul pada halaman ini, di mana akan muncul beberapa menu bar di dalamnya. Antara lain ada home untuk tampilan halaman awal, lalu ada tampilan input data untuk memasukkan data penduduk calon penerima bantuan sosial. Lalu ada tampilan lihat data yang menunjukkan bobot dari masing-masing data yang telah ditentukan, yaitu ada bobot pekerjaan, bobot penghasilan, serta bobot jenis rumah. Serta pada bagian lihat data ini, ada bagian aksi yang digunakan untuk mengedit data serta menghapus data. Dan pada bagian aksi ini hanya bisa diakses oleh admin dari website ini. Sedangkan apabila diakses oleh user, maka tidak akan tampil pilihan untuk edit dan hapus. Untuk contoh, apabila yang mengakses website adalah user, adalah seperti ini, seperti berikut. Nah, ini adalah tampilan apabila yang mengakses adalah user. Lanjut pada halaman normalisasi ini adalah hasil dari penghitungan dari bobot yang telah muncul pada tabel sebelumnya. Caranya adalah mencari nilai terbesar dari bobot pada masing-masing kolom, lalu bobot yang diinginkan dinormalisasikan akan dibagi dengan bobot terbesar pada kolom tersebut. Sebagai contoh, saya akan menormalisasikan nilai bobot pekerjaan milik Bandi. Maka nilai 80 ini akan dibagi dengan bobot terbesar pada kolom tersebut, yaitu milik Eko, sebesar 90. Begitu pula dengan bobot-bobot yang lain. Selanjutnya, masuk pada bagian halaman ranking, di mana pada halaman ini adalah mencari nilai di mana sudah diberi batasan untuk menentukan penduduk berhak menerima bantuan atau tidak. Dan untuk mengakses seseorang mendapat bantuan diharuskan melebihi batas
yaitu lebih dari 50%. Untuk perhitungannya adalah nilai yang dinormalisasikan akan dikali dengan batasan yang telah ditentukan, yaitu 40% untuk kriteria 1, 25% untuk kriteria 2, 35% untuk kriteria 3. Setelah masing-masing dinormalisasikan, dikalikan, ketiganya akan dijumlahkan. Apabila lebih dari 50%, maka akan layak mendapat bantuan. Dan apabila kurang dari 50%, tidak menerima bantuan. Sebagai contoh, kita akan menghitung ranking untuk Eko, di mana sudah ditentukan nilai batasannya telah ditentukan yaitu 30%. Begitu pula dengan kriteria 2 dan 3. Apabila ketiganya sudah dikali dengan masing-masing nilai batasan, maka ketiganya akan dijumlah dan hasilnya akan muncul di tabel ranking. Serta di sampingnya juga terdapat menu untuk logout dari website yang telah dibuat. Selanjutnya masuk ke penjelasan yang kedua mengenai alur coding pada website yang telah kami buat. Selamat datang, saya Yuli Eko Setiawan dengan NPM 0019 akan menjelaskan tentang coding dari website yang telah dibuat. Kita mulai dari tampilan login, ini adalah codingnya, yaitu index.php. Lalu apabila ingin mendaftarkan akun, akan diarahkan ke daftar.php. Pada bagian ini akan muncul tampilan form untuk memasukkan data. Selanjutnya akan diteruskan ke bagian insert akun. Php. Pada bagian ini yang pertama dilakukan adalah mengkonekkan mengkonekkan database melalui config.php. Ini. Setelah itu akan dilakukan query untuk memasukkan data serta mengecek apakah data sudah berhasil ke dalam database atau belum. Saat berhasil, maka halaman akan muncul pemberitahuan seperti berikut. Setelah itu apabila diklik di sini akan kembali lagi ke halaman awal yaitu index.php. Lalu pada halaman ini kita akan memasukkan username serta password. Kita kembali ke index.php. Pada bagian ini kita akan masukkan username dan juga password yang sudah didaftarkan ke dalam database. Lalu apabila diklik akan masuk ke dalam login.php. Pada bagian ini akan muncul perintah untuk mencari username yang sama dengan yang diinputkan pada form login. Lalu apabila sudah ketemu, datanya akan dicek apakah password yang telah diinputkan sudah sama dengan password pada database atau belum. Apabila sudah benar, maka akan menuju halaman about.php. Pada halaman ini kita akan fokus pada button data penduduk pada halaman website. Ketika diklik, tampilan akan menuju halaman home.php. Ini adalah tampilan pada websitenya. Di dalamnya terdapat beberapa menu bar. Yang pertama adalah input data. Apabila diklik akan menuju input.php. Pada bagian ini akan muncul form untuk memasukkan data penduduk. Lalu setelah data diinputkan, apabila diklik akan menuju input proses.php. Pada bagian ini akan dilakukan query untuk memasukkan data ke dalam tabel database yang telah dibuat. Apabila berhasil, tampilan akan seperti berikut.
Akan muncul tampilan seperti berikut dan akan kembali ke input titik PHP. Sekian penjelasan saya untuk coding. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Ardi. Selamat datang, saya Muhammad Ardian dengan NPM 0040 akan melanjutkan penjelasan mengenai codingan yang kami buat. Kembali ke coding home. Selanjutnya adalah menu bar untuk lihat data akan diarahkan ke user PHP. Pada bagian ini level daripada pengguna akan dicek, yaitu apabila level sama dengan admin, maka akan diarahkan ke halaman view admin.php. Serta apabila level user, maka akan diarahkan ke halaman view user.php. Perbedaannya adalah pada bagian aksi edit dan hapus. Pada bagian coding view admin.php terdapat tabel untuk menampilkan perintah aksi edit dan hapus. Sedangkan pada view user.php tidak terdapat perintah tersebut. Kembali pada coding view admin.php. Pada bagian aksi edit akan diarahkan ke edit.php. Pada saat ini data dengan nick yang terhubung dengan data akan dicari dan ditampilkan pada masing-masing kolom. Lalu apabila ada perubahan bisa langsung diinputkan pada saat itu juga. Setelah data sudah diedit sesuai dengan yang diinginkan, maka selanjutnya adalah button diklik akan menuju edit proses.php. Pada bagian ini akan dilakukan query baru untuk mencari perintah update data pada database. Apabila data berhasil diedit, akan muncul tampilan sebagai berikut. Dan akan kembali pada view admin.php. Sedangkan apabila gagal, akan kembali lagi pada edit.php. Selanjutnya apabila klik hapus data, maka akan masuk pada hapus.php. Di sini data akan dicari yang sesuai dengan nick yang telah ditentukan dan akan diberikan perintah delete pada database. Selanjutnya kembali pada halaman home, masuk pada normalisasi, dan pada codingannya akan masuk pada normalisasi.php. Pada bagian ini, yang pertama adalah melakukan query untuk mencari nilai terbesar pada masing-masing kolom tabel menggunakan perintah max. Lalu membuat fungsi untuk menampilkan nama. Selanjutnya adalah menormalisasikan data, yaitu dengan membagi data yang ingin dinormalisasikan dengan nilai max dari masing-masing kolom tabel. Kembali pada home.php. Selanjutnya adalah menu untuk ranking yang akan masuk. Pada bagian ini intinya adalah data yang telah dinormalisasikan akan dikali dengan batasan yang telah ditentukan, yaitu 0,4 atau 40% untuk kriteria 1, 0,25 atau 25% untuk kriteria 2, 0,35 atau 35% untuk kriteria 3. Setelah dikali dengan masing-masing batas yang ditentukan ketiganya, akan dijumlah dan hasilnya akan muncul sebagai ranking. Yang apabila status atau ranking kurang dari 50% atau 0,500 tidak menerima bantuan. Sedangkan apabila lebih dari 50% akan menerima bantuan. Kembali pada halaman home.php, kita akan masuk pada menu bar logout yang pada coding terdapat pada logout.php.
Pada bagian ini, session akan dihentikan dan halaman akan dikembalikan ke index.php. Sekian penjelasan mengenai website yang telah dibuat oleh kelompok 7. Saya Muhammad Ardian undur diri. Saya Yuli Eko Setiawan undur diri. Saya Reza Nur Effendi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.